Shalom, saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan karena bisa menyapa saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kembali lagi bersama saya, Pastor Mayfi Madalena, di dalam penyembahan kita saat ini spesial karena kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita beberapa menit ke depan. Biarlah hati kita hanya fokus kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kejadian-Mu dahsyat dan ajaib. Engkau yang terus menyertai kehidupan kami. Engkau yang melindungi kami. Sehingga saat ini kami diberikan kesempatan untuk boleh menyembah Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hidup kami terus memuliakan Tuhan. Kau memberkati penyembahan yang akan kami naikkan saat ini ya Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang akan kami dengar itu menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan menyembah Tuhan, pada saat ini, mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-58. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengar kisah ini, di mana kisah ini menceritakan tentang pertarungan dari seorang Daud dan Goliat yang besar. Daud mengalahkan Goliat dengan kemampuan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45 berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin kita sebelumnya pernah mendengar kisah ini. Kisah kepahlawanan seorang muda yang bernama Daud. Seorang yang dianggap lemah namun dapat mengalahkan musuhnya yang jauh lebih besar
dan kuat daripada dia. Kisah ini adalah suatu pembuktian nyata bahwa yang kecil bisa mengalahkan yang besar. Yang dianggap lemah bisa mengalahkan yang kuat. Sesungguhnya setiap kita sebagai anak Tuhan memiliki potensi yang besar. Memiliki kemampuan yang bahkan dapat menumbangkan raksasa sekalipun. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah seorang Daud bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar? Apa yang menjadi kelebihan Daud sehingga Daud dapat mengalahkan Goliat? Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kisah ini ketika saudara membaca dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-58. Keseluruhan dari kisah ini adalah kisah yang menceritakan bahwa ketika penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan seseorang, maka ia dapat melakukan perkara-perkara yang mustahil. Apa yang dimiliki oleh Daud yang kecil, yang kita tahu bersama bahwa Daud pekerjaannya hanyalah sebagai pengembala domba. Daud tidak memiliki pengalaman di dalam medan perang. Bahkan dia tidak pernah berperang sebelumnya. Yang dimiliki oleh Daud adalah yang pertama, Daud memiliki keberanian. Daud memiliki keberanian. Pada peperangan masa lalu, sering dikenal istilah duel. Pertarungan antara dua orang yang mewakili pihak yang berperang. Dan tentunya mereka memilih orang-orang terbaik. Orang-orang yang sudah dilatih di dalam medan peperangan dan sudah memiliki pengalaman dalam medan perang. Tentunya muncul di benak kita, mengapa Daud yang maju pada waktu itu yang mewakili bangsa Israel? Mengapa tidak ada orang lain yang maju? Karena dari seluruh pasukan Israel, hanya Daud yang memiliki keberanian melawan Goliat. Kakak-kakak dari Daud ada di sana, Bapak Ibu Saudara. Daud pada saat itu tidak dipilih untuk maju di dalam medan pertempuran melawan Goliat. Bahkan Daud pada saat itu hanya disuruh untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya lah yang seharusnya melawan Goliat. Tetapi ketika melihat Goliat yang besar, kakak-kakaknya menjadi tidak berani. Dan Alkitab mencatat hanya Daud yang berani. Dari seluruh pasukan Israel, hanya Daud yang memiliki keberanian untuk melawan Goliat yang besar. Selama 40 hari Goliat menantang tentara Israel untuk melawannya. Namun tidak ada seorang pun yang berani. Dan hanya Daud, seorang diri yang ketika itu berada di sana, yang mempunyai keberanian untuk maju melawan Goliat. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita adalah anak-anak Allah, sekalipun
kita adalah orang-orang yang sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun. Sudah banyak pengalaman kita bersama Tuhan. Tetapi ketika kita tidak memiliki keberanian untuk menghadapi apapun, kita tidak akan bisa melawan dan meraih kemenangan. Hanya karena keberanian yang dimiliki oleh Daud, hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia bisa dilakukan oleh Daud, karena Daud memiliki keberanian itu. Demikian juga kita. Ketika kita memiliki keberanian dalam kehidupan kita, sebesar apapun persoalan yang ada di depan kita, kita akan mampu melawan dan kita akan mampu meraih kemenangan. Seperti halnya Daud, milikilah keberanian karena Tuhan selalu menyertai kita. Hal yang kedua yang dimiliki oleh Daud, selain keberanian, Daud memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Daud memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Sebelum pertarungan, Daud diremehkan oleh banyak orang. Dia diremehkan oleh saudara-saudaranya sendiri yang saat itu terpilih sebagai pasukan untuk maju dalam medan peperangan melawan Goliat. Bahkan dia diremehkan oleh raja, Bapak Ibu Saudara. Raja tidak percaya bahwa Daud dapat mengalahkan Goliat, karena Goliat itu sangat besar. Bahkan Daud diremehkan oleh lawannya sendiri, yaitu Goliat. Daud dapat dikatakan diremehkan oleh semua orang yang ada di sana. Mereka menganggap bahwa Daud tidak mampu, karena Daud pada saat itu hanyalah seorang yang disuruh untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya yang akan maju ke medan perang. Namun Daud tidak serta-merta merasa minder dan menjadi lemah karena dikucilkan atau dibuli atau diremehkan oleh orang-orang yang ada di sana. Tetapi Daud tetap memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Dia memiliki keyakinan dan keberanian bahwa jika Allah di pihak dia, tidak ada satupun yang dapat melawan dia. Dan karena keyakinan itu, maka Daud dapat mengalahkan Goliat. Demikian halnya dalam hidup kita, saudara. Kita harus memiliki keyakinan saat kita mengalami suatu masalah dan pergumulan yang besar sekalipun. Mungkin kita berada di titik terendah dalam hidup kita. Mungkin kita mengalami jalan buntu dan kita merasa bahwa kita tidak dapat lagi mengalami jalan keluar terhadap persoalan yang kita alami. Kita harus memiliki keyakinan yang teguh dan tidak tergoyahkan bahwa Tuhan yang ada di pihak kita, yang selalu menyertai kita, adalah Tuhan yang mampu memberikan kita kemenangan. Ketika Daud memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan, Daud dapat mengalahkan Goliat. Milikilah keyakinan itu. Keyakinan yang tidak tergoyahkan, iman yang tidak tergoyahkan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, selain Daud memiliki keberanian, memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan, ini yang paling penting yang dimiliki oleh Daud, yaitu Daud tetap mengandalkan Tuhan yang menyertai Daud. Daud tetap mengandalkan Tuhan dan percaya hanya kepada Tuhan. Just believe to God. Penting sekali dalam kehidupan kita untuk terus kita mengandalkan Tuhan. Ini adalah faktor terpenting dan terutama atas kemenangan yang Daud raih. Sebab percuma kita memiliki keberanian saja,
memiliki keyakinan yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Tetapi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan dan mengandalkan diri kita sendiri, maka kita tidak dapat meraih kemenangan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan terus percaya bahwa segala sesuatu yang akan dia hadapi, dia pasti mengalami kemenangan. Ini yang dimiliki oleh Daud. Daud percaya bahwa Tuhan yang menyertai dia akan mampu memberikan dia kemenangan. Sekalipun hal yang dia hadapi adalah hal yang kelihatan mustahil bagi manusia. Sangat mustahil bagi Daud yang kecil yang tidak memiliki pengalaman dalam medan perang dapat mengalahkan Goliat yang tingginya 7 hasta, yang sangat besar. Tetapi karena keyakinan yang dimiliki oleh Daud, sehingga Daud berkata bahwa Tuhan yang engkau tantang bukan lagi dirinya. Ayat yang ke-45 berkata, tetapi Daud berkata kepada orang-orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku tetap mengandalkan Tuhan. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Allah yang memberikan kemenangan kepada Daud. Allah yang sama yang akan memberikan kemenangan dalam hidup saudara. Sebesar apapun masalah yang kau alami, Daud melawan Goliat yang sangat besar, yang tidak mungkin bagi manusia untuk dia dapat mengalahkan Goliat. Tetapi karena penyertaan Tuhan, bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan lembing, tetapi hanya dengan katebal dan kuasa Tuhan, sehingga Daud dapat mengalahkan Goliat. Daud mengalami kemenangan dan Tuhan dimuliakan lewat kemenangan yang Daud raih. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan saat ini kepada engkau. Mungkin saat ini engkau sementara menghadapi Goliat yang berbicara tentang masalah kita. Mungkin Goliat itu berbicara tentang persoalan hidup saudara, masalah ekonomi saudara, yang mungkin menurut saudara sudah tidak bisa lagi mungkin untuk menang menghadapi persoalan-persoalan hidup saudara. Saudara mengalami jalan buntu. Tidak ada satu orang yang bisa menolong saudara. Saat ini lewat firman Tuhan yang telah kita dengar, ketika kita memiliki keberanian, ketika kita memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan, ketika kita terus mengandalkan Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan. Percayalah, sebesar apapun persoalan saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang akan terus menyertai kita dan akan memberikan pertolongan dan kemenangan atas setiap persoalan yang kita hadapi. Sekali lagi saya baca ayat ini. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Allah yang Daud percaya, yang mampu memberikan kemenangan dalam kehidupan Daud. Allah yang sama, yang akan memberikan kemenangan dalam hidup saudara. Percaya kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Biarlah perenungan ini memberkati kita semua. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kehidupan kami. Engkau yang selalu menyertai kami dalam setiap musim hidup kami. Engkau yang akan menuntun kehidupan kami untuk kami meraih kemenangan. Kami bersyukur buat setiap pertolongan yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab Engkau dahsyat dan ajaib. Sekalipun saat ini kami memiliki pergumulan, tapi kami mau mengatakan dengan iman, kami telah meraih kemenangan. Kami telah meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Biarlah hati kami dan hidup kami menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan genap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ajak semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakanku jalan kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau saat ini kami boleh menikmati hubungan pribadi dengan Engkau, itu karena kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah kami terus mempergunakan hidup ini sebagai penyembahan di hadapan Engkau. Kami mengucap syukur buat hati yang baru, keberanian yang baru, keyakinan yang baru, dan kami akan terus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan,
Haleluya. Amin. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyembah bersama saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sampai jumpa di worship selanjutnya. God bless you.